Coba bayangkan gini ya, kamu punya restoran steak favorit. Restoran ini sudah lama berdiri, tempatnya megah banget, dan menu utamanya tuh selalu daging sapi premium. Oke, kebayang. Nah, suatu hari kamu datang ke sana, tiba-tiba plang namanya berubah total. Meja-mejanya lagi dibongkar, dapurnya dihancurkan, terus pemiliknya dengan santai keluar dan bilang, mulai hari ini kita berhenti jualan steak. Kita ubah tempat ini jadi tambak lele. Wah, itu sih gila ya. Maksudnya menyulap dapur daging menjadi kolam lumpur dalam semalam itu jelas memicu tanda tanya besar. Sebagai pelanggan, kamu pasti bakal berdiri di depan pintu, lihat semua kekacauan itu, dan mempertanyakan kewarasan si pemilik. Bener banget. Apakah ini sebuah strategi jenius yang kita tuh belum paham? Atau sekedar tindakan putus asa sebelum mereka benar-benar gulung tikar? Dan hari ini kita bakal menjawab pertanyaan persis seperti itu di sesi bedah portofolio kita. Selamat datang semuanya, kita akan membedah secara mendalam satu emiten di bursa saham kita yang lagi melakukan transformasi radikal. Saking radikalnya, ini bikin banyak analis mengernyitkan dahi. Iya, perusahaannya adalah PT Sumbermas Konstruksi Tbk atau yang mungkin lebih kamu kenal dengan kode saham SMKM. Tepat. Mengubah arah bisnis 180 derajat di pasar modal itu sesuatu yang sangat jarang berjalan mulus ya. Dan kasus SMKM ibarat buku teks yang sangat sempurna. Betul, buku teks tentang bagaimana sebuah perusahaan yang nyaris kehabisan napas itu mencoba berbalik arah. Dan yang paling penting, bagaimana kamu sebagai investor harus jeli membaca aksi korporasi besar supaya nggak terjebak. Nah, sebagai mentor saham kamu hari ini, kami berdua sudah mengumpulkan tumpukan dokumen. Jadi kamu nggak perlu repot-repot membacanya satu persatu. Kita udah bedah laporan keuangan tahunan 2024 dan 2025 dari SMKM. Terus kita juga udah baca prospektus akuisisi dari pengendali baru mereka, yaitu Lim Shrimp Org. Ada juga laporan industri shrimp Outlook 2026, data historis yang ekstrim dari TradingView, sampai berita soal kewajiban tender offer di kontan. Oh, dan jangan lupa, kita juga menyelami psikologi pasar lewat celotehan jujur para retail di forum Stockbit. Jadi kita bakal pakai kacamata fundamental, teknikal, bandarmologi, sampai menelusuri rumor panas yang lagi beredar. Oke, mari kita urai ini dari akarnya ya. Sebelum kita masuk ke pergerakan bandar atau valuasi, kita tuh wajib paham kenapa perusahaan ini sampai ngambil keputusan sedrastis itu. Benar, harus tahu konteks awalnya. Sedikit kilas balik nih, SMKM ini sebenarnya tergolong belum terlalu lama melantai di bursa. Mereka itu baru IPO bulan Maret 2022. Waktu itu harga perdananya di Rp264 per lembar. Ya dan, bisnis utama mereka waktu itu jelas banget kan? Konstruksi dan telekomunikasi. Mereka ngebangun gedung, jalan, dan infrastruktur BTS gitu. Nah, masalah klasiknya gini. Bisnis konstruksi itu kan sangat haus modal kerja ya. Kita bisa lihat dari data kerasnya yang menunjukkan realita brutal dari industri ini. Coba dijabarkan datanya. Di tahun 2024, pendapatan mereka tuh masih ada di angka 85,2 miliar rupiah. Laba bersihnya sekitar 2,5 miliar. Oke, itu secara fundamental masih ngasih sedikit napas lah ya, masuk akal. Betul. Tapi begitu kita buka buku laporan keuangan akhir tahun 2025, situasinya langsung berubah jadi horor. Dan yang jauh lebih bikin panik, mereka mencetak rugi bersih 11 juta rupiah. Laba mereka lenyap tanpa sisa. Tunggu, nol. Hilang 100% labanya. Iya, hilang total. Margin kotor mereka juga menyusut tajam jadi cuma 14%. Gila sih. Untuk bisnis yang harus talangin material, sewa alat berat, dan bayar kuli sebelum klien bayar termin proyek, margin sekecil itu mah sama aja kayak bakar uang sendiri. Persis. Dan puncaknya ya, posisi kas mereka di akhir tahun 2025 itu cuma tersisa 11,1 miliar rupiah. Uang kas 11 miliar buat perusahaan konstruksi kelas menengah itu ibarat mobil tangki bensin yang indikatornya udah kedap-kedip merah di tengah jalan tol. Benar banget. Mereka nggak bakal bisa ikut tender proyek baru dengan kas segitu. Makanya kembali ke analogi restoran steak tadi ya, mengganti haluan dari ngaduk semen jadi ngurus tambak udang itu, secara logika adalah red flag atau bendera merah yang gede banget buat investor fundamental. Keahlian menghitung beban beton kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan jaga siklus hidup benur udang.
Hal ini membawa kita ke pertanyaan, siapa sih yang akhirnya ngambil alih kemudi perusahaan yang lagi krisis identitas ini? Siapa tuh? Disinilah entitas bernama Lim Shrimp Org Pty Limited, atau kita sebut aja LSO, mulai muncul. LSO ini sama sekali nggak punya latar belakang konstruksi loh. Mereka ini pemain industri aquaculture yang basisnya di Singapura. Oke. Pada akhir 2025, LSO ini masuk dan mengakuisisi 25% saham SMKM. Itu setara dengan sekitar 313,25 juta lembar saham. Mereka belinya dari pemegang saham mayoritas yang lama, yaitu Vina Nauli Jordania. Dan dengar-dengar belinya murah banget kan? Banget! LSO beli dengan harga yang sangat miring, cuma Rp37 per saham. Total nilai transaksinya itu cuma sekitar 11,59 miliar rupiah. Wah, jajan permen tuh mah buat ukuran akuisisi. Dan dari riset yang kita lakuin, LSO ini ternyata sama sekali nggak niat buat memperbaiki bisnis konstruksi SMKM kan? Iya, nol besar niatnya. Rencana mereka tuh sebenarnya melakukan carve out. Buat kamu yang belum familiar, ini tuh bukan sekedar diversifikasi bisnis biasa. LSO bakal membuang atau mendivestasi seluruh divisi konstruksi beserta alat-alat beratnya. Terus diganti sama apa? Terus mereka bakal menyuntikkan aset tambak udang raksasa milik mereka ke dalam SMKM. Tambaknya ini nggak main-main loh. Luasnya lebih dari 800.000 meter persegi, tersebar di Indonesia dan Malaysia. Targetnya produksi 3.500 ton udang per tahun. Wah, gede juga ya. Proses carve-out ini tuh lebih mirip kayak operasi amputasi ekstrim yang dilanjutkan sama transplantasi organ baru. Mereka motong habis bagian yang membusuk, terus masukin jantung bisnis yang sama sekali baru. Praktek kayak gini di bursa saham biasa kita kenal dengan istilah backdoor listing. Nah, coba tolong jelaskan sedikit soal backdoor listing ini. Biar kamu yang lagi dengerin bisa lebih paham mekanismenya. Boleh, jadi backdoor listing atau pencatatan saham lewat pintu belakang itu ibarat jalan pintas. Bayangkan LSO ini pengen perusahaannya yang di Singapura itu melantai di Bursa Efek Indonesia. Proses IPO normal itu kan panjang banget, mahal, dan butuh audit berlapis-lapis. Ribet lah pokoknya. Sangat ribet. Jadi daripada repot bangun rumah dari nol, LSO mending cari cangkang rumah yang udah berdiri tapi mau roboh. Ya, si SMKM ini. LSO beli murah, bersihin isinya, dan mindahin perabotan tambak udangnya ke dalam cangkang itu. Masuk akal. Tapi manuver korporasi yang kayak gini nih sering banget mengacaukan analisis teknikal dan valuasi konvensional. Mengerti kalau fundamental masa lalunya hancur aja, itu nggak cukup. Apalagi kalau kamu masuk di harga yang salah waktu rumor transformasi ini baru berembus. Ngomong-ngomong soal harga, grafik saham SMKM di TradingView ini menyajikan roller coaster tanpa sabuk pengaman loh. Parah sih grafiknya. Saham ini tuh pernah terbang tinggi banget, nyentuh titik all-time high di Rp1.025 pada bulan Mei 2023. 1.000 lebih ya? Terus setahun kemudian, perlahan-lahan hancur lebur, nyentuh all-time low di Rp42 pada Juni 2024. Ya ampun, dari 1.000 ke 40 perak. Iya, dan saat ini di bulan Mei 2026, harganya terus ngayun nggak menentu di kisaran Rp92. Data menunjukkan nilai beta saham ini ada di angka 2,79. Tunggu, beta 2,79 itu kan bukan sekedar statistik biasa. Dalam bahasa sederhananya gini, beta itu mengukur seberapa liar saham ini ngerespon pergerakan pasar secara keseluruhan atau IHSG. Betul. Kalau IHSG naik 1% aja, saham dengan beta setinggi ini secara teori bisa melesat hampir 3%. Tapi sebaliknya, kalau pasar turun sedikit aja, saham ini bisa terjun bebas 3 kali lipat lebih dalam. Ini tuh indikasi volatilitas ekstrim. Gak heran indikator teknikal saat ini mayoritas teriak sinyal sell. Tapi volatilitas ini sering banget bikin investor pemula itu ngelihat ilusi murah. Nah, ilusi murah gimana tuh maksudnya? Gini, kalau kamu buka aplikasi sekuritas kamu sekarang dan lihat rasio price to book value atau PBV dari SMKM, angkanya itu saat ini ada di 0,56 kali. Oh, di bawah 1 ya? Iya, bagi kamu yang beraliran value investing klasik, ngelihat perusahaan diperdagangkan hampir setengah dari nilai bukunya itu seolah ngelihat aset properti seharga 1 miliar yang dijual obral 500 juta aja. Pasti langsung gatal mau beli kan? Sayangnya, metrik ini tuh contoh absolut dari sebuah jebakan valuasi atau value trap. Kita tuh nggak bisa cuma lihat satu indikator. Waktu kita beralih lihat metrik EV per EBITDA,
saham ini justru ada di angka 29,38 kali. Nah, mari kita perjelas konsep ini biar kamu nggak bingung. EV atau Enterprise Value dibanding EBITDA itu ibarat kamu nggak cuma lihat harga jual sebuah rumah, tapi kamu juga ngitung berapa banyak sisa cicilan KPR dan tagihan tertunggaknya, terus dibandingin sama uang sewa bulanan yang bisa dihasilkan rumah itu. Benar. Angka 29 kali lipat itu jatuhnya sangat mahal. Terus kenapa PBV-nya kelihatan murah? Ya karena buku yang nyatat aset itu saat ini masih dipenuhi sama nilai ekskavator, mesin molen, dan piutang-piutang proyek mandek dari bisnis konstruksinya. Aset-aset tua itulah yang justru bakal segera diamputasi dalam proses carve-out tadi kan? Kamu nggak bisa pakai nilai buku dari barang rongsokan hari ini untuk menilai tambak udang yang bakal masuk besok. Itu poin yang sangat penting. Dan ini ngejelasin kenapa ada satu anomali besar banget dalam proses akuisisi ini. Anomali waktu tender offer itu ya? Iya, waktu LSO ngakuisisi SMKM, OJK kan mewajibkan mereka ngelakuin mandatory tender offer atau MTO. Ini tuh aturan wajib buat melindungi pemegang saham minoritas waktu ada perubahan pengendali perusahaan. Jadi LSO dipaksa secara hukum untuk nawarin pembelian saham yang beredar di publik. Terus apa yang terjadi? Di Januari 2026, LSO nawarin harga beli di angka Rp93. Tapi tebak realitanya, berapa lembar saham yang ditawarin publik untuk dibeli LSO? 0 kan? Nggak ada sama sekali. 0. Nggak ada satupun investor retail atau institusi yang mau lepas sahamnya di harga Rp93 ke LSO. Dan alasannya itu bukan karena mereka sangat percaya sama masa depan tambak udang LSO ya, tapi murni karena sejarah pergerakan harganya. Pasar tuh udah lebih dulu nyium bau udang ini berbulan-bulan sebelumnya. Benar, rumornya udah bocor duluan. Waktu rumor pertama bocor kalau perusahaan ini mau disuntik tambak, harga sahamnya digoreng habis-habisan sama spekulan, sampai nyentuh level Rp324. Akibatnya apa? Banyak retail yang masuk karena FOMO, fear of missing out, dan berakhir nyangkut di harga atas. Kasian sih. Makanya, menyerahkan saham mereka ke LSO di harga MTO Rp93 itu sama aja dengan meresmikan kerugian raksasa mereka. Mending ditahan pikir mereka. Tapi buat mereka yang masih keras kepala nahan sahamnya, berharap harganya bakal balik naik, ada badai yang lebih mematikan di depan mata loh. Wah, ancaman dilusi ya? Betul. Masukin aset tambak udang seluas 800.000 meter persegi itu kan nggak gratis ya. LSO bakal ngelakuin rights issue atau penerbitan saham baru secara masif buat mendanai masuknya aset itu. Nah, ini bagian yang paling perlu kamu perhatikan. Karena ini menyangkut mekanika dilusi yang sering banget ngancurin portofolio. Mari kita buat hitung-hitungannya sesederhana mungkin. Katakanlah hari ini kamu punya porsi kepemilikan 1% di SMKM. Modalnya 100 lot misalnya. Oke, terus besok perusahaannya nerbitin saham baru dalam jumlah yang super masif. Membanjiri pasar kan? Nah, kalau kamu nggak punya uang tunai tambahan di rekening sekuritas kamu buat nebus saham baru itu sesuai hakmu, porsi kepemilikanmu yang awalnya 1% tadi bisa menyusut drastis. Mungkin tinggal 0,1%. Iya, hak proporsionalmu tuh tergerus secara matematis. Nilai investasimu mengecil karena kue perusahaannya dibagi jadi potongan yang jauh lebih banyak. Dan kalau kamu nebus, kamu secara nggak langsung dipaksa mendanai akuisisi tambak LSO. Kalau nggak nebus, ya asetmu terdilusi. Pilihan yang sulit. Maju kena, mundur kena. Teknikalnya berantakan, valuasinya cuma jebakan ilusi, dan ancaman dilusi ada di depan mata. Pertanyaan logisnya, siapa sih yang sebenarnya lagi ngatur ritme di saham ini sekarang? Nah, disinilah kita masuk ke analisis bandarmologi dan psikologi pasar. Saya itu sempat nongkrong di forum Stockbit buat ngukur temperatur mental para retail. Dan jujur, auranya didominasi sama keputusasaan. Iya, forum-forum itu kan ngasih kita jendela real time ya, buat ngeliat siapa yang lagi panik dan siapa yang lagi nunggu dengan tenang. Sentimennya gelap banget. Banyak akun anonim yang nulis keluhan kayak, capek, mending tidur. Ada juga komentar sarkas kayak, udang dikadalin biawak. Udang dikadalin biawak tuh klasik banget ya bahasanya. Iya kan? Itu tuh bahasa pasar buat ngegambarin rasa frustrasi karena harga yang terus turun secara perlahan. Dan kalau kita lacak data transaksi brokernya, polanya tuh kelihatan transparan banget loh. Pola distribusinya ya? Iya. Broker-broker dengan kode kayak XL dan XC yang dalam ekosistem bursa kita tuh identik banget sebagai jalur masuknya retail kecil, mereka tuh terus-menerus mendominasi daftar penjual.
Mereka ngelakuin cut loss massal demi nyelamatin sisa uang mereka. Dan sementara retail pada berdarah-darah, broker dengan kode KI itu kelihatan secara konsisten nampung lembaran saham itu di harga bawah. Ini tuh mekanisme distribusi dan akumulasi yang paling dasar banget. Uang berpindah dari tangan yang ketakutan ke tangan yang sabar ya? Betul, pindah ke tangan pihak-pihak yang mungkin lagi ngumpulin peluru buat aksi korporasi selanjutnya. Dan keputusasaan ini juga ngelahirin rumor-rumor liar di forum. Nah, tapi sebelum saya bahas, saya harus ngasih catatan tegas nih ya. Sebagai mentor kamu, kami berdua di sini murni cuma memaparkan apa yang lagi dibicarakan di pasar. Kami sama sekali tidak membenarkan atau mendukung klaim ini. Kita harus tetap objektif. Setuju, kita cuma bedah rumornya secara netral. Jadi, apa rumor panasnya? Rumor yang beredar itu nyebutin kecurigaan soal niat aslinya LSO. Ada narasi di kalangan retail yang bilang kalau aset tambak udang LSO di Singapura dan Malaysia itu sebenarnya lagi merugi parah dan tercekik utang. Wah, narasi yang cukup liar. Iya, jadi SMKM dengan skema rights issue-nya ini dicurigai cuma dijadiin wadah pembuangan aset bermasalah. Rumornya, nilai tambaknya itu di-markup atau digelembungkan di atas kertas biar kelihatan bernilai triliunan. Kita harus debat rumor semacam itu pakai kacamata mekanika pasar yang objektif ya. Saat ini, kepemilikan saham di tangan publik itu mencapai sekitar 30%. Dalam struktur bursa, 30% public float itu menyediakan likuiditas yang sangat besar. Dan likuiditas ini pisau bermata dua kan? Banget. Di satu sisi sahamnya mudah diperjualbelikan, tapi di sisi lain ini nyiptain wadah yang sempurna banget untuk dijadiin exit liquidity. Kalau pakai istilah jalanannya tuh retail dijadiin tempat cuci piring. Pemain besar mompa narasi masa depan bisnis udang yang cerah lewat berita, terus retail belinya di pasar sekunder. Dan pemain besarnya perlahan-lahan keluar ngamanin cuan mereka. Betul. Situasi ini tuh bisa diklasifikasikan sebagai special situation play dengan tingkat risiko yang super tinggi. Kenapa? Karena struktur kepemilikannya tuh lagi terpecah. Gimana tuh pecahnya? LSO kan baru megang 25%. Sementara entitas yang lama, si Vina Nauli, itu masih pegang kendali sebesar 44,98%. Jadi ada dua kapten di satu kapal yang lagi bocor. Nyoba ganti mesin di tengah badai. Ngeri ya bayanginnya. Pantesan skeptisisme pasar soal potensi markup aset ini lumayan kuat. Itu tuh bentuk pertahanan diri psikologis yang rasional dari para retail. Iya, sangat rasional. Nah, ini bikin analisis kita makin seru. Taruhlah semua drama bandar, manuver backdoor listing, dan rumor gelap ini kita buang jauh-jauh. Kita berandai-andai aja, manajemen LSO tuh eksekusinya sempurna. Rights issue sukses, nggak ada markup, SMKM bersih dari masalah lama. Pertanyaannya, apakah berbisnis udang di tahun 2026 itu sungguh mesin pencetak uang yang menjanjikan? Kalau kita baca laporan Shrimp Outlook 2026, gambarannya tuh sangat kontras ya, antara potensi pemulihan sama tantangan operasional di lapangan. Industri aquaculture Indonesia tuh baru aja ngelewatin fase yang brutal di tahun 2025. Total ekspor udang nasional kita nyusut sekitar 0,7%. Iya, saya juga sempat baca ulasan dari Asosiasi Perikanan, salah satu penyebab utamanya tuh pasar Amerika Serikat kan? Bener banget. Mereka nerapin tarif anti-dumping yang sangat neken margin eksportir kita. Sampai pengusaha kita tuh harus muter otak cari pasar pengganti secepat mungkin. Dan pergeseran pasar itu memang terjadi dan kecermin di data makro tahun ini. Eksportir mulai berhasil nembus alternatif lain. Ekspor ke pasar Tiongkok yang kelas menengahnya terus bertumbuh, itu melonjak 27%. Dan pasar Eropa bahkan meroket tajam sampai 41%. Jadi secara demand global, ruang pemulihannya tuh ada dan nyata. Tapi gini ya, data makro itu emang selalu kelihatan cantik di layar presentasi Dewan Direksi. Begitu kita turun ke level lapangan berlumpur tempat tambak itu beroperasi, realitanya tuh cukup mengkhawatirkan. Nah, ada resiko lapangan apa aja tuh? Waktu rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPR baru-baru ini, ada anggota Dewan namanya Riono. Dia tuh ngasih peringatan keras soal realita industrinya. Masalah utamanya itu di struktur biaya. Terkait pakan ya? Iya, margin keuntungan tambak udang tuh tipis banget karena harga pakan terus meroket. Industri pakan udang ini dikuasai sama monopoli segelintir konglomerat. Udah gitu, harga jual udang di pasar internasional ditekan terus sama persaingan harga dari Ekuador dan India yang murah-murah. Wah, itu berat sih.
Dan beban pakan itu belum masukin resiko yang paling mematikan loh, yaitu resiko biologis. Resiko gagal panen maksudnya? Betul. SMKM kan ngeklaim dalam rencananya mereka bakal produksi 3.500 ton udang. Dengan survival rate atau tingkat kelangsungan hidup benur udang di angka 70–80%. Wah, tunggu. 80% survival rate? Itu tuh ibaratnya gini, kamu nyoba jaga 80 dari 100 orang di sebuah ruangan tertutup biar nggak tertular flu waktu lagi musim hujan lebat. Susah banget kan? Analogi yang sangat pas. Mencapai angka 80% itu butuh apa yang kita sebut sebagai biosecurity level tinggi. Dan biosecurity ini bukan cuma sekedar asal bangun pagar keliling kolam ya. Terus apa aja? Ini tuh soal manajemen kualitas air harian yang harus presisi banget. Filtrasi limbah yang ketat dan perlindungan dari patogen mematikan kayak penyakit white phases atau early mortality syndrome, EMS. Penyakit-penyakit ini tuh bisa nyapu bersih satu kolam raksasa cuma dalam hitungan hari aja. Dan kalau biosecurity-nya gagal, berarti gagal panen total ya? Itu risiko operasional yang jelas-jelas nggak pernah ada di bisnis konstruksi jalan. Kamu nggak lagi nganalisis proyek yang bahan bakunya semen sama baja yang bisa disimpan di gudang berbulan-bulan. Sis, emiten ini tuh udah menjelma jadi pertaruhan eksekusi biologi dan ketahanan operasional tingkat dewa. Kemampuan LSO ngendaliin biaya operasional di tengah monopoli pakan dan ancaman patogen, itu yang bakal nentuin. Nentuin apakah saham ini benar-benar bernilai atau ya cuma sekedar tambak yang nunggu waktu buat mengering. Itu ringkasan konteks yang nyatuin semua elemen analisis kita hari ini sih. Jadi sebagai mentor kamu hari ini, sesi kita ngasih satu pedoman penting banget buat portofolio kamu. Jangan, sekali lagi, jangan pernah bikin keputusan beli cuma berdasarkan satu rasio valuasi yang kelihatannya murah secara ilusi. Betul, membeli saham dengan PBV di bawah 1 emang kedengerannya kayak penawaran diskon besar. Tapi kalau aset yang ngebentuk nilai buku itu cuma alat-alat berat tua yang mau dibuang buat diganti kolam udang, metrik itu udah nggak ada fungsinya lagi. Selalu hubungkan titik-titik anomali di pasar. Kenapa tender offer di harga 93 ditolak? Ya karena harganya sempat dimanipulasi ke 300-an. Kenapa broker retail terus-terusan cut loss? Karena ancaman dilusi dari rights issue, maksa mereka kabur. Rangkai semua konteks ini buat baca intensi sesungguhnya di balik aksi korporasi. Nah, sebelum kita nutup deep dive kali ini, seperti biasa, kami punya satu teka-teki finansial atau provocative thought nih. Sesuatu yang wajib kamu jadiin PR sebelum kamu asal pencet tombol buy atau sell di aplikasi sekuritasmu. Silakan, apa tuh teka-tekinya? Gini, kita kan tahu SMKM bakal ngamputasi seluruh divisi konstruksinya lewat carve-out. Tapi ada satu detail super krusial yang jarang banget dibahas secara terbuka. Siapa yang bakal nanggung utang bank dan tumpukan piutang proyek macet yang tercipta selama bertahun-tahun di era masa lalunya? Wah, bener juga. Kalau beban utang ratusan miliar itu nggak ikut dikeluarin barang alat beratnya, dan secara hukum tetap mengendap di dalam neracanya SMKM yang baru. Nah, itu dia. Maka apakah beneran manuver ini tuh sebuah transformasi bisnis yang membersihkan perusahaan, ataukah ini sekedar memakaikan baju baru yang kelihatan mengkilap pada masalah finansial yang sebenarnya udah membusuk di dalamnya? Saya tantang kamu buat nyelidikin detail kewajiban utang itu di catatan kaki laporan keuangan mereka. Pekerjaan rumah yang mantap dan mendalam banget. Transformasi bisnis dari restoran steak jadi tambak lele emang kedengarannya kayak cerita comeback yang heroik ya. Tapi kalau hasil panen lele pertamamu harus dipakai buat ngelunasin utang daging wagyu tahun lalu, ceritanya nggak bakal berakhir indah buat kamu para pemegang saham retail. Bener banget. Jadi teruslah belajar ya. Ya jangan gampang termakan FOMO cuma karena rumor pom-pom di forum. Dan jadikan skeptisisme sebagai alat pelindung kekayaanmu. Sampai jumpa di sesi bedah portofolio kita selanjutnya.